Baik, bismillah, saya Rizka Mahdarina Yunus, saya dari kelompok 4 akan memaparkan bagaimana cara penggunaan fitur pada Microsoft Word untuk membuat footnote atau catatan kaki. Baik, sebelumnya pertama-tama kita membuat sebuah paragraf. Contohnya seperti ini. Setelah membuat paragraf tersebut, kemudian kita mengklik atau membold tulisan, lalu memilih menu reference, kemudian klik insert footnote, dan akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Selanjutnya, mengisi referensi. Terima kasih, sekian dari saya. Bismillah, saya Cynthia Noho. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur dasar mengenai Microsoft Excel. Perlu diketahui bahwa Microsoft Excel ini sangat membantu kita dalam mengelola keuangan. Selain itu, dapat mengedit, mengubah, dan membuat laporan dalam bentuk data. Nah, ini merupakan tampilan daripada Microsoft Excel. Dan untuk menjelaskan fitur-fitur dasar ini, saya mencoba membuat daftar hadir yang simple, yang hanya membutuhkan nomor, nama, dan tanda tangan. Kemudian, arahkan kursor ke bagian atas dan tinggal disesuaikan. Seperti ini. Selanjutnya, blok bagian kolom A sampai kolom C dan klik bagian center agar supaya lebih ke tengah-tengah. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk merapikan, tinggal blok saja yang ingin dirapikan, misalnya seperti ini. Kemudian untuk mengubah font, klik font dan silakan pilih huruf yang ingin digunakan. Begitu juga dengan ukuran huruf. Next, ke bottom border, klik dan pilih all borders. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk kolom A ini, blok sampai kolom C, kemudian ke margin center. Nah, fungsinya ini untuk menghilangkan garis yang ada pada kolom. Jadi bisa langsung kita tulis saja, misalnya daftar hadir. Untuk merapikan, blok, kemudian ke bold untuk mempertebal, dan silakan pilih jenis font. Dan ukuran font. Nah, kurang lebih seperti ini fitur-fitur dasar yang ada pada Microsoft Excel. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai fitur dasar pada Microsoft Excel ini. Mohon maaf, wa syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Lahai. Saya dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan tutorial penggunaan PowerPoint, yaitu dengan fitur pertama, fitur menambahkan slide baru, yang kedua, fitur menambahkan background dalam PowerPoint, yang ketiga, fitur untuk menambahkan layout dalam PowerPoint. Baiklah, langsung saja kita membuka aplikasi PowerPoint. Nah, kita lihat di sini bahwa muncul
satu slide. Bagaimana cara menambahkan slide ini? Nah, kita arahkan kursor ke sebelah kiri, kemudian kita klik kanan. Kita lihat di sini ada tulisan new slide. Kita klik, maka timbul slide baru. Atau kalau kita mau manual, kita ke atas. Di sini ada fitur juga new slide. Kita tekan, kita klik. Nah, muncul slide baru. Kemudian kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu fitur mengganti background daripada PowerPoint. Pertama, kita arahkan kursor ke tengah sini, kemudian kita klik kanan, kemudian ada tulisan format background. Kita klik, kemudian kita pilih picture, kemudian nah, kita lihat di sini sudah terganti background daripada PowerPoint. Kalau misalkan kita mau ganti lagi background ini dengan foto dari file yang tersimpan, maka kita klik file. Nah, di sini sudah muncul filenya. Saya coba untuk menggunakan foto ini untuk dijadikan background. Kita insert, pilih. Kita lihat, nah kita lihat bahwa background daripada PowerPoint yang akan kita buat telah berganti backgroundnya. Baiklah, kita lanjut ke fitur yang ketiga, yaitu fitur layout atau penambahan layout. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya PowerPoint ini berguna untuk yaitu sebagai aplikasi yang dipakai oleh mahasiswa atau pengusaha-pengusaha untuk memaparkan materi yang akan mereka jelaskan. Jadi, fungsinya layout ini yaitu untuk membagi tulisan tersebut agar muat di PowerPoint yang akan dipresentasikan. Jadi, kita arahkan kursor ke tengah sini, kemudian kita klik kanan. Ada tulisan layout, kita klik, kemudian kita pilih yang mana kita gunakan atau aturan yang mana kita gunakan untuk supaya membuat penulisan daripada PowerPoint ini menjadi rapi. Jadi kita misalkan pilih ini, jadi dia berubah yaitu menjadi 3 bagian untuk penulisan daripada PowerPoint. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Sain dari kelompok 4. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang penggunaan Microsoft Word. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah tulisan beserta judul agar dapat manipulasi tulisannya dapat menarik. Berikut ini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Langkah pertama, silakan buka Microsoft Word pada laptop kalian dan tampilannya seperti begini. Selanjutnya, Anda buat sebuah tulisan atau judul yang ingin Anda manipulasi agar terlihat menarik. Kemudian di sini saya berikan efek 3D atau 3 dimensi. Selanjutnya telah diblok atau disorot dan pilih salah satu insert atau klik insert, kemudian tekan tombol menu art dan muncul seperti tampilannya begini. Silakan Anda memilih yang mana terserah menurut saya. Dan di sini saya memilih word art seperti ini. Dan tampilannya dari begini. Kemudian silahkan edit. Kemudian misalkan saya akan menyunting huruf seperti kemudian Anda juga bisa menebalkan hurufnya dan bisa juga untuk pakai simbol bold dan dimiringkan font atau huruf dengan menekan
begini hasilnya. Terima kasih. Dan itulah dia cara membuat font 3 dimensi pada Microsoft Word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfira Azhara Makalalat. Saya dari kelas PBA 2A. Kali ini saya akan memperkenalkan rumus-rumus yang ada pada Microsoft Excel, yaitu rumus sum, rumus average, rumus max atau maksimum, dan rumus min atau rumus minimum. Baik, langsung saja kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel. Di sini saya sudah membuka Microsoft Excel dan sudah menyediakan satu data yang nantinya akan kita gunakan rumus sum, rumus average, rumus max, dan rumus min. Baik, sebelum kita menggunakan rumus-rumus tersebut, di sini saya akan memperkenalkan data yang telah saya buat. Ini ada nomor, terdapat nama, dan juga nilai. Di sini ada kolom jumlah. Nanti jumlah ini kita akan menggunakan rumus sum. Rumus sum ini berfungsi untuk menjumlahkan suatu data. Jadi nilai dari Aisyah sampai Zahra akan kita jumlahkan di sini menggunakan rumus sum. Berikut yang kedua adalah rata-rata. Kolom rata-rata di sini kita akan menggunakan rumus average. Average itu adalah rumus mengenai rata-rata. Jadi rata-rata dari ke-10 nilai ini akan kita ketahui jika menggunakan rumus average. Dan untuk rumus max, maksud dari max ini adalah maksimal atau nilai maksimal atau nilai tertinggi dari ke-10 nilai ini. Dan terakhir ialah rumus min atau minimum. Ya, sesuai dengan namanya, tentu yang akan muncul di sini adalah nilai terendahnya. Baik, langsung saja kita masuk pada rumusnya. Yang pertama, rumus sum. Di sini kita gunakan rumusnya. Cara penggunaannya ialah sama dengan sum dalam kurung atau buka kurung, kita blok dari kolom C2 sampai dengan C11. Setelah selesai, kita tutup kurung dan kita tekan enter. Nah, jumlah dari keseluruhan 10 ini adalah 894. Berikut untuk penggunaan rumus average. Ya, caranya sama seperti rumus sum. Yang membedakannya hanya nama dari rumus-rumus tersebut. Rumus average kita tinggal klik atau kita ketik sama dengan, lalu kita ketik nama rumusnya. Ya, seperti ini. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti rumus sum. Kita blok kembali dari kolom C2 sampai dengan kolom C11. Kita tutup kurung dan kita tekan enter. Ya, jadi rata-rata dari nilai 10 nilai ini ialah 89,4. Berikut nilai maksimal atau nilai tertinggi dari 10 data ini. Mungkin kita lihat secara manual sudah diketahui. Namun apabila nilai itu banyak, kita mungkin membutuhkan rumus ini. Ya, caranya sama seperti rumus-rumus sebelumnya, hanya membedakannya adalah nama rumus tersebut, yakni sama dengan max, buka kurung, blok kembali dari C2 sampai dengan C11, tutup kurung kembali dan tekan enter. Nah, jadi nilai maksimal dari 10 nilai ini adalah 100. Kita lakukan hal yang sama untuk nilai min, sama dengan min, buka kurung, blok kembali dari kolom C2 sampai dengan kolom C11, kita tutup kurung dan kita tekan enter. Ya. Jadi inilah nilai dari ke-10 nilai ini. Ada nilai, jumlah dari nilainya adalah 894, rata-ratanya 89,4, maksimalnya adalah 100 atau nilai tertinggi adalah 100, dan nilai minnya adalah 79.
itulah rumus yang saya bagikan dari saya, yaitu rumus sum. Sini rumus sum, rumus average, rumus max atau maksimum, dan rumus min. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Afan Maulana Rahman dari kelompok 4. Di sini saya akan men-sharing cara membuat animasi bergerak di Microsoft PowerPoint 2007. Yang pertama-tama kita klik animation, terus custom animation. Di sini untuk yang pertama sub Pancasila, kita klik add effect, terus lagi maka akan jadi seperti ini. Untuk yang kedua sama seperti yang awal, kita pilih enhance animasinya, kita pilih animasi play in. Untuk gambar burung Garuda sama seperti yang awal. Di sini saya akan memilih animasi yang namanya first. Jadi seperti itu. Untuk yang kedua, poin-poin Pancasila sama seperti yang awal. Nah, untuk poin-poin Pancasila ini, apabila teman-teman ingin animasinya bergerak satu demi satu, maka kita akan pilih titik tidak ini, baru edit option, baru smart art animation, baru pilih yang one by one. Menjadi seperti itu. Akan jadi seperti ini. Nah, untuk yang penutupnya kita bisa klik ini teks terima kasih, dan kita pilih cek. Nah, akan jadi seperti itu. Ya, itulah tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafira Datussalam dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembuatan daftar isi. Nah, langsung saja kita tekan blok. Tetapi cara cepat itu kita gunakan Ctrl A saja. Nah, di sini terus kita pergi ke menu paragraf. Nah, selanjutnya di sini ada menu tabs, default, OK, dan cancel. Nah, di sini kita tekan tab. Kemudian di sini ada tab stop position. Nah, di sini ini kita menggunakan angka 14. Nah, oke. Selanjutnya kita klik ke right. Kemudian kita pergi ke menu 2. Terus kita pergi ke menu set, kemudian kita klik OK. Nah, jadi kita langsung tekan tombol tab. Nah, kan seperti ini. Jadi dia akan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita kurang menggunakan
kesalahan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Kurniawan Fatoni dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang cara membuat tulisan bergerak di Microsoft Office PowerPoint. Langsung saja. Pertama, kita buka menu Animations, terus kita klik, tulisan akan kita buat bergerak. Di sini teman-teman, apabila kita mengklik di luar dari tulisan, maka otomatis ikonnya tidak akan berfungsi. Terus kedua, cara membuat dia bergerak ialah kita pergi ke menu Custom Animations. Di sini sudah ada, kita remove. Kita ulang dari pertama. Langkah selanjutnya ialah kita add effect. Terus di sini tersedia banyak sekali, tergantung pilihan kita yang akan membuatnya. Kita pilih blends. Begitulah tampilannya. Di sini kita atur kecepatannya. Slow. Oke. Lihat. Ya, begitu kira-kira. Kita review kembali. Ya. Selanjutnya yang kedua, angkanya sama. Kita add effect. Kita pilih icon yang mana akan digunakan. Kita pilih sesuai keinginan kita. Oke, kita review. Jadi sini ada sedikit kendala. Kita remove kembali. Kita add effect. Kita pilih checkerboard. Oke, kita atur kecepatannya medium. Kita review sekali lagi. Oke. Ya. Begitu pula langkah yang selanjutnya. Untuk slideshow selanjutnya sama. Di sini sudah ada. Kita play. Oke teman-teman, kira-kira begitu. Ayo kita coba kembali. Kita review semuanya. Oke. Di sini kalau kita nak mengarahkan kursor ke bawah, maka otomatis tulisan tidak akan bergerak dengan sendirinya. Kembali kita ke menu ini. Kita pilih wait previous atau after, sama juga. Dua juga begitu. Kita seleksi semuanya. With previous atau after, yang di bawahnya juga sama ya. Kita lihat, kita review lagi sekali lagi. Di sini dari atas, di sini berjalan dengan sendirinya tanpa kita harus mengklik kursor di bawah.
Ya, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi semua. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatia Lundeto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fitur-fitur dasar yang ada di dalam Microsoft Word. Langsung saja. Nah, di sini bab 2 kita blok, kemudian kita klik Enter atau Ctrl E untuk mempertengah huruf. Kemudian bold atau Ctrl B untuk mempertebal huruf. Nah, kemudian di sini juga ada jenis huruf. Di sini kita pakai jenis huruf Times New Roman dan juga ada ukuran huruf. Di sini kita bisa menggunakan ukuran huruf 12 atau 14. Tapi saya di sini menggunakan 14. Kemudian untuk lebih rapinya lagi, kita blok. Kemudian kita klik Use TV. Nah, otomatis tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk alinea pertama kita tap. Kemudian untuk alinea kedua juga kita tap. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang fitur-fitur dasar yang ada dalam Microsoft Word.